Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah jaringan komputer, Bapak Rizka Damiristanto. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan. Halo, perkenalkan, saya Iqbal Guntur Kismoko dengan NIM 24050909054. Saya Afik Anwarul Karim dengan NIM 24050090055. Oke, saya Hafiz Dijayanto dengan NIM 2405090056. Dan saya Mus'ad Zidan dengan NIM 24050090057. Dan saya, Amelia Amesti, dengan NIM 2405090053, selaku moderator pada presentasi dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan laporan hasil proyek akhir semester mata kuliah jaringan komputer. Proyek yang kami kerjakan yaitu meliputi perancangan dan simulasi jaringan komputer pada gedung D4 Fakultas Matematika Ilmu dan Pengetahuan Alam. Proyek ini melibatkan beberapa tahapan mulai dari survei lokasi, analisis kebutuhan perangkat jaringan, pembuatan denah dan topologi, hingga simulasi instalasi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pemaparan laporan hasil proyek akhirnya. Untuk yang pertama, yaitu ada tujuan proyek, di mana tujuannya itu untuk yang pertama, yaitu untuk mendefinisikan kondisi dan struktur bangunan, kemudian menganalisis kebutuhan jaringan komputer, estimasi dan perhitungan biaya, dan yang keempat, yaitu mendesain dan mensimulasikan instalasi jaringan, dan yang terakhir, yaitu menerapkan teknik subnetting, VLAN, routing, DNS, dan menjamin keamanan jaringan. Selanjutnya yaitu untuk yang pertama pada proyek ini kami mendapatkan gedung D4 FMIPA UNES sebagai objek utama dalam proyek akhir. Gedung ini adalah gedung kuliah yang lebih dikenal sebagai gedung kimia, di mana fasilitasnya terdiri dari 3 lantai dengan total 12 ruangan. Untuk lantai 1 sendiri ada 5 ruangan, lantai 2 4 ruangan, dan lantai 3 ada 3 ruangan. Di mana untuk jaringan komputer di gedung ini terdapat 12 access point, 2 switch, dan 1 router. Kemudian yaitu ada denah gedung dari gedung D4 FMIPA, di mana pada tahap ini kami membuat denah gedung D4 untuk mengetahui letak setiap ruangan dan posisi perangkat jaringan yang akan dipasang. Dari hasil identifikasi kami, untuk di lantai 1 itu bagian yang sebelah kiri itu terdapat toilet, kemudian ada ruang 124, kemudian ruang 1245A, dan dilanjut ruang 1245B, kemudian ada tangga, dan sebelahnya lagi yaitu ada ruang 126 atau lab kimia, kemudian ada studio di mana terdapat ruangan kecil yang terhubung ke studio tersebut. Kemudian kita naik ke lantai 2. Untuk yang pertama itu masih sama, ada toilet, kemudian dilanjut dengan ruang 224, kemudian ruang 225, tangga, dan ruang 226 untuk lab farmasi steril, dan ruang 226 untuk lab farmasi non-steril. Untuk lantai tiganya, yaitu sama seperti yang pertama dan kedua, ada toilet, kemudian dilanjut dengan ruang 324, ruang 325, tangga, dan juga ruang seminar. Di mana di depan ruang seminar ini terdapat ruangan kecil atau bisa dibilang sebagai ruang transit para tamu undangan ketika akan mengikuti pada acara di ruang seminar tersebut. Untuk yang selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Iqbal Guntur Bismoko. Oke. Nah, untuk yang pertama, yaitu lantai pertama, terdapat pada ruang R124 terdapat satu akses point dengan beberapa handphone ini adalah untuk testing ya. Testing apakah bisa terhubung atau tidak ke jaringan tersebut atau tidak. Selanjutnya yaitu ruang R125. Ini typo ini. R125A, yaitu ada akses point satu dan satu laptop. Yang kemudian R125B, ini ada akses point satu dan satu laptop. Kemudian di sebelahnya yaitu ada tangga. Nah, di tangga itu terdapat satu
switch yang mana menghubungkan dari lantai satu, dari semua ke lantai satu. Selanjutnya di sebelahnya yaitu ada ruang R126 atau lab kimia yang terdapat satu akses point dan satu laptop. Kemudian di studio terdapat satu akses point dan dua laptop. Dan di sini dua laptop ini untuk apa itu testing apakah bisa terhubung ke akses point tersebut atau tidak. Nah, di sebelah sini, di sebelah kanan terdapat server dan satu router. Oke, selanjutnya yaitu denah lantai 2. Nah, di lantai 2 ini terdapat ruang R224 dengan satu akses point dan satu laptop. Kemudian di sebelahnya yaitu R225 ada satu akses point dan satu handphone. Di sebelahnya ada tangga. Nah, ini tangga ini terdapat satu switch yang mana menghubungkan dari apa itu akses point lantai 2 dan lantai 3. Nah, selanjutnya di ruang sebelahnya ada ruang R226 atau lab steril. Ya, terdapat satu akses point dan satu handphone. Di sebelahnya ada R226 lab farmasi non steril yang terdapat satu akses point dan satu handphone. Kemudian pada selanjutnya yaitu lantai 3 terdapat di ruang R324 terdapat satu akses point dan satu laptop. Di sini di sebelahnya ada R325 dengan akses point satu dan satu laptop. Di sebelah ini ada tangga, ini kosong ya. Tidak ada akses point atau ah, tidak ada switch atau apapun. Sebelahnya ada ruang seminar, yaitu terdapat satu akses point dan satu handphone. Oke, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai spesifikasi dan juga biaya. Yang pertama itu ada router. Router di sini yaitu menggunakan jenis atau merek yaitu Hikvision dengan spesifikasi DS3E058PO, Hikvision N-Port GB Suite with 4 PoE plus metal case. Di sini terdapat satu unit dengan harga satuannya itu 680.000. Kenapa digunakan merek Hikvision? Karena terdapat beberapa keunggulan mengenai Hikvision pada router tersebut, yaitu dapat mentransfer data hingga 1 Gbps dan juga menyediakan daya langsung ke perangkat seperti IP kamera ataupun access point tanpa adaptor tambahan. Kemudian yang kedua itu ada switch. Switch di sini yaitu dengan merek Ubiquiti Unify USW. Ubiquiti dengan spesifikasi Ubiquiti Unify USW 24 PoE Gen 2 24 port GB suite with PoE plus plus min suite Unify Ubiquiti 24 PoE dengan jumlah yaitu 2 unit dengan harga satuannya itu 7.024.000 sehingga di total menjadi 14.048.000. Keunggulan dari suite ini yaitu memiliki konektivitas yang tinggi dan juga cepat untuk banyak perangkat, sehingga mampu menyediakan daya hingga 30 watt per portnya. Tujuan dari suite ini yaitu digunakan untuk memudahkan konfigurasi jaringan serta memonitoring jaringan secara terpusat. Kemudian yang ketiga itu ada access point dengan merek Huawei. Spesifikasinya yaitu Huawei E-Kit Engine AP361 Wi-Fi 6 802.11ax Indoor Selling Access Point dengan jumlah yaitu 12 unit dengan harga satuan 960.000 sehingga di total menjadi 11.520.000. Keunggulan dari access point merek Huawei ini yaitu memiliki kecepatan juga efisiensi yang tinggi sehingga mendukung banyak pengguna sekaligus. Tujuan dari access point ini yaitu meningkatkan kecepatan dan juga jangkauan sinyal. Ini itu lebih estetis dan juga lebih optimal digunakan di gedung-gedung dan juga perkantoran. Kemudian yang keempat ada komputer server atau dengan merek yaitu TP-Link dengan spesifikasi komputer PC server desktop Lenovo ST50 Intel Xeon E2224G 7Y48A024PSG dengan jumlah 1 unit dengan harga satuan 20 juta sehingga di total menjadi 20 juta. Keunggulan dari ini yaitu prosesor yang handal dan juga performa yang tinggi sehingga mampu
multitasking dan juga bisa digunakan dengan beban kerja yang berat-berat. Kemudian yang terakhir yaitu ada kabel UTP dengan merek Belden dengan spesifikasi Belden 1583A kabel LAN UTP kabel CAT5E garing CAT5E original 305 per roll dengan jumlah 3 unit, harga satuannya yaitu 1.500.000 dan di total menjadi 4.500.000. Keunggulan dari kabel UTP merek Belden ini yaitu mendukung kecepatan jaringan hingga 1 Gbps dengan memiliki panjang 305 meter per roll, ideal untuk instalasi jaringan skala besar. Kualitas dari kabel ini yaitu memiliki kualitas yang tahan lama, performa stabil, dan juga minim gangguan sinyal. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan yang kami buat dan kami analisis dari hasil survei kami di gedung D4 Fakultas MIPA. Nah, di sini pertama-tama kita pusatnya ada di server UNES, guys. Nah, di server UNES ini itu akan menyambung ke router PT. Nah, router ini dari hasil survei kami itu terdapat di lantai 2 pada gedung D4 ini. Nah, lalu kemudian router ini menyambung ke switch yang ada pada lantai 1 dan switch pada lantai 2. Selanjutnya, switch-switch ini akan menyambungkan jaringan ke akses point setiap ruangan. Nah, mengapa setiap ruangan? Dikarenakan akses point sebenarnya kami menemukan ketika survei menemukan akses point yang terdapat di luar ruangan. Namun ketika kami survei itu akses point yang di luar ruangan tidak berfungsi atau dalam keadaan mati. Dan yang di dalam ruangan itu dalam keadaan hidup. Nah, selanjutnya di sini kita bisa lihat untuk percobaan percobaan atau end device-nya, percobaan jaringan. Kita menggunakan end device yang pertama ada smartphone, laptop, dan juga ya hanya kedua itu dengan cara wireless. Nah, dengan cara wireless dikarenakan akses point kedua perangkat tersebut itu dapat dijalankan menggunakan wireless. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai subnetting metode VLSM. Itu cara menentukan IP address di setiap perangkat jaringan ya. Nah, itu dengan metode VLSM. Jadi yang pertama-tama kita tentukan terlebih dahulu kebutuhan dari setiap ruangan gitu. Nah, setiap ruangan. Selanjutnya, setelah kita menentukan kebutuhan setiap ruangan, kita urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, di sini kita bisa lihat ruangan yang terbesar itu ada pada ruangan seminar kebutuhannya, yaitu butuh IP sebesar 130 plus 1. Plus 1 itu merupakan AP untuk akses poinnya. Jadi selanjutnya ada ruang 324 itu membutuhkan 70 host ya. Dan selanjutnya sampai ke bawah itu ada yang paling kecil, paling sedikit ada di ruang studio, itu letaknya di lantai 1. Nah, letaknya di lantai 1 itu kebutuhannya hanya 20 host ditambah 1 akses point. Oke, selanjutnya setelah kita mengurutkan semua mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, kita menentukan prefix yang sesuai gitu. Prefix. Gimana ya jelasinnya? Prefix itu kayak angka 1 yang ada pada subnet mask. Subnet mask kan tulisannya 111 itu dengan jumlah 255 titik X. Nah, titik X itu titik X yang terakhir itu tuh kayak nanti akan menyesuaikan dengan jumlah host dari kebutuhan IP-nya.
Nah, kita tentukan terlebih dahulu prefix yang sesuai. Pertama, di seminar. Di seminar di sini kita membutuhkan prefix 24. Kenapa 24? Karena seperti yang kita ketahui, 24 itu berarti jumlah satunya pada subnet mask itu ada 24. Jumlah satu ya, jumlah satu, angka satu pada subnet mask. Yang dibinarkan dari desimal ke biner. Berarti dapat subnet masknya itu 255.255.255.0. Nah, titik 0 itu menandakan bahwa jumlah 0 yang ada pada oktet keempat atau terakhir itu ada 8. Nah, bagaimana cara menentukan kebutuhan IP-nya? Itu tuh dengan jumlah 0 di terakhir, ya, sisa dari prefix ini, itu tuh menjadi pangkat dari 2. Jadi kalau per 24 ini jumlah nolnya ada 8. 2 pangkat 8 itu 256 ya. 256 ya 255 itu jumlahnya. Terus dikurangi dengan 2. Mengapa dikurangi dengan 2? Karena yang satu untuk network ID dan yang satu untuk broadcast. Nah, maka ditemukanlah range IP-nya dimulai dari 192.168.1.1 sampai 192.168.1.254. Kurang lebih seperti itu. Dan itu berlaku untuk seterusnya gitu. Nah, di sini kita di ruang 324 nih. Ruang 324 kebutuhan IP-nya ada 71. Nah, 71 ini kan sebisa mungkin prefixnya itu di atas. Nah, di atas dari 71 yaitu 128 kan. Nah, 128 itu prefixnya di 25. 25 itu kan berarti pada oktet keempat terdapat angka satu doang gitu. Nah, sedangkan angka nolnya itu ada 7. Nah, 2 pangkat 7 dikurangi 2 itu hasilnya adalah berapa tuh? 2 pangkat 7 kali 2, 128, 126. Nah, seperti ini range IP-nya. Tuh range IP. Dan itu berlaku untuk semua sampai terakhir ke studio ini. Kemudian, setelah kita menentukan IP address, kita masuk ke konfigurasi em, perangkat-perangkat dengan IP-IP yang telah kita tentukan ini. Oke, masuk ke konfigurasinya. Nah, di sini tuh ada beberapa konfigurasi. Yang pertama ada konfigurasi switch, yaitu VLAN. Konfigurasi routernya ada menambahkan gateway setiap VLAN-nya, terus gateway server, mengatur IP dinamisnya untuk setiap VLAN. Terus kita menerapkan juga metode ACL, buat ini yang ngeblok antar ruangan tiap lantai. Terus kita konfigurasi server juga, yang buat tuh IP yang di IP address dan DNS. Terus kita konfigurasi access point-nya. Nah, untuk tata langkahnya dimulai dari yang VLAN, next. Nah, yang pertama itu ada konfigurasi switch. Nah, klik 2 kali pada switchnya, terus masuk ke config. Karena waktu pertama klik tuh pasti kita masuknya ke physical. Jadi kita pilih config untuk menunya, terus kita masuk ke submenu VLAN database. Nah, di VLAN database ini kita memasukkan pada inputan VLAN number dan VLAN name. Untuk inputannya itu boleh terserah ya. Bisa nomornya itu bisa 1, 2, 3 urut atau enggak, kalau enggak urut ya enggak apa-apa, itu sesuai kenyamanan aja. Terus nama juga terserah sesuai kebutuhan aja. Terus next. Terus masuk ke konfigurasi router. Nah, yang pertama di router itu kita harus menambahkan gateway setiap VLAN-nya. Karena tadi kan VLAN-nya banyak, ada sekitar 12 VLAN lah yang saya buat. Nah, untuk pertama kita tuh bisa masuk ke klik dulu, pilih ke CLI, terus kita klik N gitu, terus kita ketik lagi config, lanjut ketik lagi IN, interface pas internet sesuai kabelnya, terus titik 10 itu VLAN-nya, VLAN yang mau dikonfigurasi. Terus masukin lagi encapsulation.1 key 10 atau disesuaikan lagi sama VLAN-nya.
terus masukin IP address untuk gateway-nya yang udah dihitung. Diulangi sampai VLAN ke status yang terakhir. Next. Nah, untuk konfigurasi router buat gateway servernya kan cuma satu, jadi bisa langsung aja di masuk menu config, terus pilih yang Ethernet ya sesuai kabel lah. Terus kita isi aja di IP4 addressnya, terus subnet masknya itu kadang kalau manual, kalau otomatis itu biasanya langsung yang subnet prefix 24, tapi di sini tuh saya menggunakan yang 252 akhirannya. Next. Nah, ini tuh konfigurasi IP secara dinamis. Itu maksudnya tuh biar biar kalau ke perangkat yang tersambung dengan AP yang tersambung ke switch itu bisa langsung ke IP ke isi IP-nya. Jadi nggak usah isi secara statik gitu. Nah, caranya itu sama seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Yang pertama itu kalau masuk CLI kita klik ketikkan dulu enter terus config. Nah, terus kita masukkan IP DHCP pool VLAN 10. Nah, itu tuh nama yang terakhir itu disesuaikan dengan VLAN yang mau kita isi. Terus kita klikkan network IP-nya dan dan prefix yang ingin dimasukkan. Terus kita tambahkan ketik lagi default router yang sudah kita masukkan di awal tadi, disesuaikan aja dengan VLAN-VLAN sebelum yang sudah dijelaskan di awal. Terus DNS server 8.8 teman dan EX. Ulangi sampai VLAN yang terakhir. Next. Nah, ini tuh konfigurasi yang menerapkan metode ACL ya. Caranya sama yang di awal, kita tetap harus klik ketikan N dulu, enter, terus config. Terus ketikan lagi IP access list extended lantai 1. Itu maksudnya tuh biar, kan ini banyak ya, jadi kita bikin grup dulu biar lebih enak gitu masukin ke setiap VLAN-nya. Terus kita masukkan IP-IP yang ingin diblok. Nah, untuk IP pertama dan wildcard yang pertama itu base-nya gitu. Terus yang kedua IP dan wildcard yang kedua itu yang mau diblok gitu. Nah, gitu ulangi terus sampai semua yang ingin diblok itu sudah selesai. Jika sudah, permit IP ani-ani. Nah, permit IP ani-ani itu untuk yang IP yang tidak dimasukkan di sini tuh biar tetap bisa tersambung gitu. Terus kita EX, terus seperti tadi kita masuk ke INTFA sesuai kabel, VLAN berapa, terus encapsulation lagi, terus kita masukkan grup ACL tadi ke dalam VLAN-nya dengan cara yaitu AP access group lantai 1 in. Itu maksudnya untuk memasukkan konfigurasi ACL ini ke VLAN yang ingin dituju. Terus 2R untuk menyimpan konfigurasinya, terus exit. Next. Nah, ini yang konfigurasi server. Yang pertama itu kita klik 2 kali di servernya, terus kita pilih menu desktop, isi IP address-nya dengan yang sudah dihitung, terus default gateway-nya yang udah dimasukkan di router di awal tadi, terus yang DNS-nya masuk ke menu service, pilih DNS, terus bagian name dan address-nya itu diisi. Name-nya itu sesuai dengan ketentuan, terus address-nya itu IP-nya. Next. Yang terakhir tuh ada konfigurasi access point, yaitu ya dengan yang mengganti nama dan menambah password aja. Klik 2 kali pada access point-nya, terus pilih menu config, pilih sub menu ports, SSID itu buat namanya, terus autentikasinya itu biasanya awalnya itu disable, terus kita ganti WPA2 PSK, terus kita kasih sandi, dan kembali X. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok 4 mengenai laporan proyek akhir semester mata kuliah jaringan komputer terkait perancangan dan simulasi jaringan komputer pada gedung D4, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Kami berharap apa yang telah kami sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses perancangan, simulasi, serta implementasi dari jaringan komputer yang telah kami lakukan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu atas perhatian yang telah diberikan selama presentasi berlangsung. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.